Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah salat maghrib lang isya Masjid Al-Husna, kita bertemu kembali dan bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini pekan keempat, pekan keempat di bulan Juni, yang juga bertepatan dengan pekan terakhir juga di bulan Zulhijjah. Jadi hari ini kita sudah berada di pekan terakhir bulan Zulhijjah. Pekan depan kita masuk awal tahun baru, Muharram 1447 Hijriah. Kita masih menunggu beberapa jamaah haji masih berada di Makkah, Madinah. Hari ini saya insyaallah berangkat umrah tanggal 26 Juni, tanggal 6 hari Kamis kalau tidak salah, dan kemungkinan besar bisa dipastikan masih bertemu dengan jamaah haji di Madinah. Saya sudah janji dengan teman yang sudah hampir 30 tahun tidak bertemu, dulu teman di SMA, dan kemarin kontakan di WA. Dia 2 hari yang lalu dari Makkah menuju ke Madinah dan berpulang dari Madinah ke Indonesia di tanggal 29. Jadi saya datang tanggal 26, dia pulang tanggal 29. Jadi masih ketemu di Madinah insyaallah. Kita doakan semoga jamaah yang berangkat diberikan kemudahan, keselamatan, dan kembali ke tanah air dengan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Suhail bin Amr Al-Amiri, kalau tadi diinfokan, dia dijuluki dengan Khatibu Quraisy, orator Quraisy. Tapi saya pernah bikin video tentang Suhail bin Amr ini, video pendek sekitar 15-20 menit. Jadi saya pernah bikin di YouTube saya 100 sahabat Nabi, per video rata-rata 15-20 menit. Itu saya juluki dengan buzzernya kafir Quraisy, supaya relate dengan sekarang. Jadi emang demikianlah perannya ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, dia jadi buzzernya orang-orang kafir Quraisy. Tapi nggak tahu buzzernya dibayar nggak? Jadi buzzer itu apa? Menjadi menyuarakan ungkapan-ungkapan buruk, kalimat-kalimat tercela tentang Rasulullah, memprovokasi orang-orang untuk membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syair-syair, sehingga tidak heran kalau belakangan dia ditawan oleh kaum muslim dalam perang Badar. Jadi ketika terjadi perang Badar, dia ditawan. Tangannya diikat ke belakang begitu. Datang Umar. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya merontokkan gigi orang ini." Jadi oleh Umar pengen dipukul giginya. Saniyat tasni Suhail. Jadi apa ini? Giginya Suhail. Jadi pengen dirontokin Umar, pengen dipukul. Kata Rasul, jangan ya Umar. Jadi kenapa Umar pengen merontokkan giginya ini? Supaya dia tidak bisa lagi mencuit, kalau sekarang tweet, mencuit, mengatakan kalimat-kalimat buruk tentang Rasulullah. Jadi maka dia merontokin gitu kan. Tapi kata Rasul jangan. Sebab la'allahu, karena bisa jadi dia suatu saat nanti menempati posisi gitu kan, yang kalau sekarang engkau membenci dia, maka nanti engkau akan menyukai. Jadi siapa tahu nanti semoga dia akan menempati posisi yang kau sukai. Nah, belakangan terbukti sabda Nabi ini, bagaimana dengan kalau sebelum Islam dia menggunakan kalimat-kalimat tweetan untuk membuat citra buruk Rasulullah SAW. Nah, ketika dia masuk Islam sebaliknya, ketika kaum muslimin galau, ketika kaum muslimin bingung dengan wafatnya Rasulullah, di Madinah mereka ditenangkan oleh Abu Bakar, di Mekah dialah yang menenangkan kaum muslimin. Jadi wafatnya Rasulullah itu sempat mengguncang kaum muslimin. Nah, di Madinah ada Abu Bakar yang menenangkan. Sekali baru Umar yang tidak percaya dengan wafatnya Nabi, begitu Abu Bakar menjelaskan, clear. Nah, di Mekah Suhail bin Amr Al-Amiri ini yang
menenangkan kaum muslimin ya pasca wafatnya Rasul ya. Baik, kita akan mulai dari mengenal orator Quraisy ini jemaah. Suhail bin Amr Al-Amiri dari kabilah Bani Amir. Saya pernah jelaskan di Makkah itu ada Quraisy suku besarnya. Nah, di bawah Quraisy itu ada beberapa kabilah kecil, termasuk Bani Hashim, ya, keluarga Rasul, Bani At-Taimi, keluarga Abu Bakar, Bani Adi, keluarganya Umar, Bani Makhzum, keluarga Abu Jahal, Bani Umayyah, keluarganya Utsman, dan Bani Amir, keluarganya Suhail bin Amr Al-Amiri. Dalam dialog di beberapa buku sirah ya, dia dikenal dengan Abu Yazid. Ya Aba Yazid, ya Aba Yazid. Nah, dia ini ya punya anak ya yang menikah dengan Abu Huzaifah Abu Huzaifah ya, yang merupakan anak dari Utbah bin Rabi'ah. Jadi besanan dengan Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini ya, salah seorang anaknya adalah Hindun binti Utbah yang menikah dengan Abu Sufyan bin Harb. Ini kedekatan hubungan mereka. Jadi dia ini besanan dengan mertuanya Abu Sufyan. Ini supaya gampang dipahami ya. Nah, dia punya beberapa orang anak ya. Ada 2 anak laki-lakinya yang sangat disayangi ya. Sangat disayangi. Pertama Abdullah, anak yang kedua namanya Abu Jandal. Ada L-nya Pak? Kalau di Indonesia nggak ada L-nya, Abu Jandal ya, yang bikin heboh itu ya. Nah, jadi punya anak laki-laki bernama Abdullah dan Abu Jandal. Nah, dari sini kita pahami bahwa nama Abdullah itu sudah digunakan oleh orang-orang Quraisy sebelum Islam. Nah, jadi hamba Allah. Toh ayah Nabi sendiri kan namanya Abdullah. Nah, itu kan lahir sebelum Rasulullah. Nah, jadi orang-orang Quraisy ya, sudah menggunakan Abdullah itu sebagai nama anaknya dan mengenal Allah sebagai Tuhan. Itu Abu Jahal itu Pak, kalau dia bersumpah lebih fasih dari kita orang Sunda untuk mengucapkan Allah. Kalau kita orang Sunda masih ngomong wallahi. Tapi kalau Abu Jahal itu wallahi. Wah, ya, tafkhimnya itu benar-benar pas gitu ya. Jadi Abu Jahal itu ketika ditanya ya, man khalaqas samawati wal arda wa ma fihinna, ya, siapa yang ciptakan bumi semesta alam ini? Dia akan menjawab Allah. La yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Jadi Tuhan itu Allah. Cuman masalahnya yang disembah adalah berhala. Nah, ini errornya. Jadi Tuhannya Allah tapi yang disembah adalah berhala. Ketika ditanya kenapa Anda menyembah berhala, liyuqarribuna ilaihi zulfa. Sebagai perantara saja untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ini perantara. Jadi itu tidak bolehkan ya. Nah, Abdullah dan Abu Jandal ya. Tadi sampaikan dia punya anak perempuan Sahlah menikah dengan Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, besannya atau mertuanya Abu Sufyan. Di masa jahiliyah, Suhail bin Amr ini ya dikenal memiliki kemampuan orasi, pidato ya, dan kemampuan diplomasi. Nanti kita akan lihat kemampuan orasi dan kemampuan diplomasinya ketika berhadapan dengan kaum muslimin ya. Nah, dia sangat pengen jamaah ya mewariskan 2 kemampuan ini, ya, kemampuan berorasi dan kemampuan melakukan negosiasi ini, diplomasi ini ya, kepada 2 orang anaknya, Abu Jandal dan Abdullah. Pengen banget. Dengan demikian maka setiap kali dia bepergian dan bertemu dengan banyak tokoh atau menghadiri pertemuan-pertemuan penting, dia selalu membawa 2 anaknya. Nah, sekarang ini inspirasi kita di satu sisi hari ini ya, bagaimana seorang ayah ya, menghendaki yang terbaik bagi anak. Demikian juga dia. Ya, jadi dia pengen ya agar kemampuan bicaranya, kemampuan negosiasinya itu juga dimiliki oleh anaknya. Untuk itu maka dia mengajak anaknya kemana-mana dia pergi supaya ya ikut mewarisi kemampuannya ya. Di masa jahiliyah jamaah dia pernah, ini kita lihat kemampuan negosiasinya ya. Dia pernah menyelesaikan sebuah sengketa antara orang Yahudi dan seorang Quraisy. Jadi dikisahkan ini di sebelum Islam ya. Pernah suatu saat
seorang Yahudi dari Bani Quraiza Madinah datang ke Mekah bawa barang dagangan, ya, entah buah-buahan atau hasil bumi Madinah yang lainnya, dibawa ke Mekah pada suatu musim haji dan diterimalah oleh seorang pengusaha Al-As bin Wa'il, namanya Al-As bin Wa'il, dan terjadilah transaksi antara Yahudi ini dengan Al-As bin Wa'il orang Mekah dengan akad, ya, bisamanin ajil, bayar tunda. Barang datang hari ini tapi bayarnya tahun depan. Itu disebut dengan bisaman al-ajil kalau dalam bahasa fikih syariahnya gitu ya. Jadi ngutang kalau bahasa kasarnya, dia ngutang. Dan itu biasa ya. Jadi kalau di kita, ya, saya bisnis buku, plastik dan seterusnya, ada istilah konsinyasi begitu kira-kira ya. Kalau ini enggak. Kalau konsinyasi kan kalau enggak laku barang dibalikin. Ini kan enggak, ditaruh, laku enggak laku pokoknya bayar. Ini ngutang namanya. Nah, ini transaksi seperti ini biasa terjadi. Saya di majalah dulu begitu. Ya, jadi naruh cetakan sekarang itu membayar. Bayarnya kapan? Ntar. Ya. 2 minggu kemudian ketika majalah baru terbit. Nah, itu biasa 1-2, 2-3, bisa 2-1. Jadi 2 kali ngutang 1 bayar bisa tuh. Bahkan kami dulu sempat 5-1 tuh ya. 5 ngutang 1 bayar ya. Sudah 5 edisi belum bayar tuh. Nah, baru bayar 1. Ya, ini yang suka bikin repot percetakan gitu ya. Nah, buku juga begitu ya. Saya dengan Pak Imron, langganan cetakan buku itu, kadang mereka datang ke rumah dan kemudian nanya, "Ustaz, mana buku yang kami cetak lagi?" Saya bilang belum ada duitnya. Ntar bayar kapan kan bisa ya. Karena dia tahu rumah saya di mana gitu ya. Jadi kalau enggak bayar ya tinggal samperin rumahnya kan begitu ya. Nah, dia datang bawa barang tersebut bisa menena ajil dan bayarnya tahun depan. Nah, tahun depannya Yahudi datang lagi untuk nagih, ya, bawa barang baru gitu kan, nagih yang tahun kemarin. Al-As bin Wa'il gak mau bayar. Kenapa? Kata dia apa? Itu barang begitu saya buka, atasnya doang yang bagus, bawahnya jelek. Ini perilaku Yahudi dari dulu memang begitu, Pak. Ya, jadi atasnya mulus bagus-bagus, semakin ke bawah semakin busuk, jelek, kecil-kecil. Saya nggak mau bayar. Ya, itu barang kata dia atau buah-buahan apalah, la yasluhu illa lil bahaim. Itu nggak bisa dimakan, paling hewan yang makan itu kan, kata Al-As bin Wa'il. Kata orang Yahudi, nah itu bukan salah saya, kita kan sudah akad. Ya, jadi soal rusak atau enggak itu urusan Anda. Cekcoklah orang ini, Al-As bin Wa'il nggak mau bayar, sementara Yahudi ini nggak mau kalah. Malah ya, dia datang di keramaian dan teriak-teriak. Jadi ya protes lah begitu kira-kira ya. Nah, di antara teriakannya dicatat sejarah dan ini sering diungkapkan apa itu? Tunggulah kalian yang telah menzalimi saya. Ya. Suatu saat kata orang Yahudi ini, kami akan datang bersama dengan al-mau'ud. Al-mau'ud itu artinya yang dijanjikan. Dan saya atau kami akan menghancurkan kalian seperti Allah menghancurkan kaum Ad dan Samud. Jadi orang Yahudi itu punya keyakinan bahwa suatu saat nanti akan lahir muncul al-mau'ud yang dijanjikan. Ya, nabi akhir zaman, penutup para nabi. Ya. Jadi orang Yahudi itu lebih yakin tentang hal itu bahkan daripada orang Quraisy. Orang Quraisy masih ragu, tapi Yahudi yakin. Maka dalam Al-Quran dikatakan perihal kedatangan nabi akhir zaman itu diketahui oleh orang-orang Yahudi kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui kapan anak mereka lahir. Detail. Nah, cuman faktanya ketika nabi akhir zaman itu betul-betul datang, Rasulullah mereka tidak mengakui sampai sekarang. Jadi sampai sekarang Yahudi itu masih menanti nabi akhir zaman itu. Lucu emang. Padahal nabi akhir zaman sudah muncul Muhammad SAW. Tapi mereka menganggap bukan itu. Bukan, nabi akhir zaman itu muncul. Nanti akan muncul jelang hari kiamat. Ya. Nah, kalau dulu mereka sebut dengan al-mau'ud, nah sekarang nabi akhir zaman, sang penolong. Mereka tidak nyebut nabi lagi gitu kan. Sang penolong itu, sang pembebas itu mereka namakan dengan Mesias. Bahasa Arabnya al-Masih. Ditambahi oleh nabi dengan ad-Dajjal. Nah, jadi versi mereka sang penolong Mesias, versi kita Dajjal. Akan turun nanti. Sama kita yakin akan turun itu Dajjal, mereka yakin itu sang penolong. Jadi sampai hari ini mereka masih menanti.
dan mempersiapkan. Kalau dulu mereka akan menyambut Nabi akhir zaman itu di Madinah, Pak, sudah siapkan tempatnya, ya, di sebuah tempat yang terletak antara dua bukit dan di dalamnya ada kebun-kebun kurma, ya, tanah yang hijau. Jadi dalam kitab-kitab suci mereka, Nabi akhir zaman atau sang penolong itu akan muncul di sebuah tempat yang hijau, ya, diapit oleh dua sungai atau dua gunung, ya, dan di tengahnya kan hijau. Nah dulu karakter itu mirip sekali dengan Madinah, maka mereka datang ke Madinah. Nabi itu datang, mereka nggak mau akui. Dan sekarang mereka nungguin di Palestina. Bukan diapit oleh dua gunung, tapi diapit oleh dua sungai, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Makanya bendera Yahudi itu kan lambangnya itu, ya, biru atas dua garis biru. Di bawah, di tengah ada bintang David. Nah, masalahnya antara dua sungai ini nggak ada yang hijau, makanya mereka bikin penghijauan sekarang. Ya, di Palestina mereka bikin penghijauan. Salah satu tumbuhan yang sangat mungkin dan mudah ditanam adalah syajaratul gharqad, pohon gharqad. Jadi hari ini mereka rajin sekali menanam pohon gharqad untuk penghijauan, dan Nabi sudah mengatakan hal itu, bahwa nanti akhir zaman, ya, akan terjadi perang antara kaum muslimin melawan orang Yahudi, dan Yahudi itu kabur lari terbirit-birit bersembunyi di terowongan, di bunker, ya, di balik bebatuan. Udah terjadi hari ini gitu kan. Jadi kata Rasulullah apa? Ya, lan taquma sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud, ya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, fayaqtabi al-yahudu min wara'i syajar wal hajar. Mereka itu lari terbirit-birit bersembunyi di balik bebukitan, di balik bebatuan dan pepohonan. Ya, fayaqulu syajar wal hajar, bebatuan pepohonan bisa bicara. Ya, katanya apa? Ya Abdullah, ya Muslim, hadza wara'i yahudiyyu. Di belakangku ada Yahudi, faqtulhu, bunuhlah dia. Illa syajaral gharqad, kecuali pohon gharqad. Fa innahu min syajaril yahudi. Itu pohon Yahudi. Ya. Dia ngamuk, marah-marah. Datanglah Suhail bin Amr, beberapa tokoh Quraisy, rapat mereka dan clear. Kata Suhail bin Amr, sudahlah. Daripada nama kita jelek, Quraisy dianggap enggak mau bayar utang, kita talangin saja. Maka orang-orang Quraisy mengumpulkan uang dan membayar untuk Yahudi ini tadi, sehingga dia enggak nyanyi lagi. Begitu kira-kira, ya. Jadi mereka betul-betul menjaga izzah orang-orang Quraisy jangan sampai buruk di mata dunia internasional. Begitu kira-kira, ya. Oke, baik. Nah, ketika Rasulullah menyerukan Islam di Makkah, Suhail bin Amr al-Amiri termasuk salah seorang di antara mereka yang menentang, ya. Tentu bersama dengan yang lainnya, Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, ini geng-gengnya begitu, ya, yang menentang Rasulullah, ya, dan menghasut orang-orang agar membenci Rasulullah dengan cuitan-cuitannya. Medianya waktu itu, ya, syair. Kalau sekarang kan medianya adalah media sosial. Kalau dulu adalah syair-syair, ya. Di mana-mana, ya, dia menghasut orang-orang agar tidak mendekati Rasulullah, menyebut Nabi sebagai majnunun, orang gila, menyebut Nabi sebagai penyair, sebagai penyihir, dan julukan-julukan yang lainnya. Orang-orang dihasut untuk menjauhi Rasulullah. Ternyata tanpa diketahui, kedua anaknya Abdullah dan Sahla yang perempuan serta suaminya yaitu Abu Hudzaifah itu masuk Islam. Ya. Jadi Abdullah putranya serta putrinya Sahla yang menikah dengan Abu Hudzaifah, dan Abu Hudzaifah juga masuk Islam. Nanti Abu Hudzaifah ini punya budak, ya, yang kemudian dimerdekakan, namanya Salim Maula Abi Hudzaifah, yang nanti diangkat anak oleh dia, ya. Nah, tidak lama kemudian, ya, anaknya yang kedua, ya, Abu Jandal, belakangan masuk Islam lagi, ya. Begitu dia tahu bahwa kedua putranya dan putrinya ini masuk Islam, ya, maka, ya, sebagaimana yang lainnya, dia sempat dikurung, ya, anak-anaknya ini, ya, dan terjadilah dialog. Jadi antara Abdullah dan Abu Jandal ini agak memiliki karakter yang berbeda, gitu kan. Jadi kalau Abdullah ini agak frontal. Jadi ketika ditanya ngaku-ngaku, gitu kan. Tapi kalau Abu Jandal ini enggak. Maka cerita Abu Jandal ini panjang nanti, Pak. Abu Jandal nanti akan ketemu lagi, ya, ketika Rasulullah SAW
menggelar perjanjian Hudaybiyah, ya, dan yang nanda tangani adalah bapaknya. Dan salah satu klausul perjanjian itu adalah kalau ada orang Muslim yang lari ke Madinah maka dia harus dibalikin. Termasuk dikembalikan adalah Abu Jandal. Nanti kita akan lihat gitu ya. Nah, jadi Abu Jandal ya, ini masih patuh dengan ayahnya, sementara Abdullah ya, yang lebih berani diusir. Dia kabur dan sempat hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sempat hijrah ke Habasyah, dan tidak lama kemudian ketika Rasulullah SAW kaum muslimin diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah, maka Abdullah ini hijrah juga ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Sedangkan Abu Jandal tertahan, ya, sempat kabur dan kemudian ditahan dan dipenjarakan di Mekah. Menyusul kemudian, ya, dipancing lagi kakaknya dan balik lagi gitu kan. Keduanya ini balik lagi ke Mekah dan akhirnya dua-duanya dipenjara. Jadi di penjaranya itu kalau dalam ilustrasi itu kakinya diikat, dipasung, tapi tangannya bebas, ya. Dipasung dengan rantai. Jadi dia masih bisa jalan, ya. Jadi masih bisa jalan, masih bisa makan, ya, tapi nggak bisa kemana-mana gitu kan. Di penjaranya dulu seperti itu, ya. Beda dengan penjara sekarang. Kalau penjara sekarang sudah ada AC-nya, sudah ada kulkasnya. Ya. Saya beberapa kali masuk penjara, bukan di penjara ya, jenguk yang penjara. Ya. Misalnya jenguk penjaranya siapa? Pak Rohmin Dahuri, Profesor Dr. Rohmin Dahuri. Suruh khutbah di penjara Mabes Polri. Ya. Jadi kata Pak Profesor di kasus itu kan, Ustadz habis Jumat nanti jangan pulang dulu, kita makan siang. Saya bayangin aja makan siang di penjara gitu ya. Kan bayangannya kan orek tempe apa gitu kan. Ternyata enggak, makan siang di penjara itu pakai ikan bawal, nasi padang ya. Nah, justru gitu ya. Nah itu menu ya di penjara. Yang di penjara adalah mantan pejabat, mantan menteri gitu ya. Nah, kali yang lainnya saya jenguk Habib Rizik Syihab yang sedang di penjara juga waktu itu kasus tuduhan terorisme ya. Pas bulan puasa kita buka puasa bareng. Kebuli Pak, kebuli, wah keren nih ya. Jadi makan di penjara tapi menunya apa kebuli, kurma yang gede-gede gitu kan. Jadi dan Habib Rizik waktu itu ya, sedang menyelesaikan S3, ya, nyusun disertasinya itu di penjara, berdiri kitab-kitab. Bib, ini kitab antum pindah kemari Bu ya katanya. Jadi penjara itu penuh dengan kitab-kitab. Dia sambil menyelesaikan S3 di Malaysia. Jadi nyusun disertasinya sebagian di penjara tuh ya. Nah, ada juga Menara Manpar waktu itu hadir. Nah, penjaranya Abdullah dan Abu Jandal tidak seperti itu gitu ya. Mereka dikasih makan juga ya tapi tidak mewah. Baik. Dan waktu pun bergulir, pada akhirnya Abdullah ini dikisahkan dia bisa kabur Pak. Dia kabur ke Madinah menyusul kaum muslimin. Nah, ketika terjadi perang Badar, ya, 313 kaum muslimin melawan 1000 lebih kafir Quraisy, ya, dengan semangat jihad kaum muslimin, dengan kesungguhan, kita tahu pada akhirnya kafir Quraisy kalah telak. Kalah telak, 70 di antara mereka tewas dan 70 ditawan. Di antara yang menjadi tawanan itu adalah Suhail bin Amr. Maka tadi saya kisahkan ya, ketika dia ditawan, di tangannya diikat ke belakang, ya, ini kata Umar. Saya kutipkan Arabnya. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, da'ni anzi'u saniyatayya Suhail ibn Amr hatta la yakuma 'alaika khatiban ba'da al-yawm. Kata dia, ya Rasulullah, da'ni, biarkan saya, anzi'u, mencopot, merontokkan, ya, saniyatayya Suhail ibn Amr. Saniyatayya itu gigi depan dua. Ini saja. Jadi ini mau dirontokkan oleh Umar gitu kan. Jadi saniyatayya gigi depan Suhail bin Amr. Supaya apa? Hatta la yaquma 'alaika khatiban ba'da al-yawm. Supaya dia enggak bisa ngoceh lagi setelah ini. Jadi kalau giginya udah rontokin, dia enggak bisa ngomong lagi. Begitu kira-kira. La yaquma 'alaika khatiban, yang tidak bisa di depanmu lagi, khatiban maksudnya orasi, ya, ngoceh ngomong ya, ba'da al-yawm setelah ini. Apa kata Rasul? Ini kata Rasul. Jangan ya Umar. La'alla Suhailan ghadan yaqifu mawqifan yasuruka. Ya, jangan ya Umar ya. Karena suatu saat bisa jadi Suhail ini yaqifu, akan berada mauqifan, di posisi
yasurruka, yang menyenangkan. Ya. Jadi jangan rontokkan giginya, karena dengan giginya yang utuh itu nanti dia bisa membuat kalimat-kalimat yang menyenangkan Umar dan kaum muslimin, gitu ya. Nah, baik. Akhirnya Suhail bin Amr ini dibebaskan, ya, dengan uang tebusan. Ya, dengan uang tebusan dia pun dibebaskan kembali, dan waktu pun bergulir. Ya, pada perang Uhud dia ikut berperang bersama kafir Quraisy. Dalam perang Khandaq dia ikut memerangi kaum muslimin dan berada di barisan kafir Quraisy. Nah, anaknya yang satu Abdullah berada di pihak kaum muslimin, yang satunya masih tertahan. Jadi Abu Jandal masih tertahan di Mekah dalam kondisi dipasungin. Nah, sementara anak yang satu lagi berhasil kabur, gitu kan. Jadi dalam perang Badar itu anak melawan ayah, ya. Di akhir tahun ke-6 Hijriah, di bulan Zulqa'dah menuju Zulhijjah, baginda Rasulullah SAW dan bersama dengan para sahabat berangkat ke Mekah untuk umrah. Ya. 1.600 orang berangkat bersama dengan kaum muslimin. Nabi menuju Mekah, namun sayang mereka tertahan di Hudaybiyah, tak boleh masuk Mekah karena Mekah waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Tertahan di sini, terjadilah negosiasi. Ya. Kafir Quraisy 3 atau 4 orang diutus menemui Rasulullah, memaksa kaum muslimin untuk balik ke Madinah, tapi Nabi tidak mau. Bukankah mereka sudah menggunakan pakaian ihram, sudah bertalbiyah, tinggal masuk. Jarak Hudaybiyah menuju ke Mekah, pusat Mekah, Ka'bah itu cuma 23 kilo, setengah hari perjalanan kira-kira, ya. Udah pakai ihram, sudah bawa hewan kurban, ya, ingin dikurbankan di tanah suci, gitu kan. Nah, pada akhirnya Utsman bin Affan diutus oleh Rasul ke Mekah, ya, untuk lobby mereka, dan berhasil. Kata Utsman bin Affan, "Ya Rasulullah, saya sudah ketemu dengan pimpinan Quraisy, kafir Quraisy." Siapa? Abu Sufyan bin Harb. Mereka sebenarnya nggak mau perang, capek perang itu. Jadi mereka sebenarnya pengen damai. Nah, jadi mereka sebentar lagi akan mengutus orang untuk melakukan negosiasi denganmu, ya Rasulullah. Dan betul, tidak lama kemudian muncullah Suhail. Begitu dia datang dari kejauhan, kata Rasul, Suhail datang. Kalau Suhail bin Amr datang, itu pasti terjadi negosiasi biasanya. Dan betul, dia mengajak Rasulullah untuk melakukan negosiasi. Ya, Nabi pengen masuk ke Mekah untuk umrah, sementara kafir Quraisy menghalangi. Apa jalan tengahnya? Inilah, ya, isi perjanjian tersebut. Ya, pertama, diawali dari sebelum 4 isi perjanjian ini, ya, Nabi meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menulis surat perjanjian. Jadi Ali sekretarisnya. Nabi mendiktikan. Tulis, kata Rasul, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka ditulis oleh Ali Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, siapa itu? Saya nggak kenal. Jadi Suhail bin Amr Al-Amiri ini dengan orang-orang kafir Quraisy itu memiliki keyakinan Allah Tuhan yang disembah wasanan atau berhala, dan mereka juga mengingkari Asmaul Husna, mengingkari bahwa Allah itu Ar-Rahman, mengingkari Allah itu Ar-Rahim, mengingkari Allah itu Al-Quds. Mereka ingkari. Maka ketika Rasul mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dia nggak mau. Penyayang, pengasih dan penyayang dicoret. Saya nggak kenal. Maka kata Rasul, ganti ya Ali. Maka diganti dengan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Tapi nggak ada ahya wa amut. Jadi doa tidur, ya. Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi dia mengaku itu Allah. Baik, clear. Nah, sekarang didiktikan Rasul lagi, ya. Tulis ya Ali, bahwa perjanjian ini baina Muhammadin Rasulillah, ya, wa Suhail ibn Amr. Kata Suhail, siapa itu Rasulullah, katanya, kan? Saya nggak kenal Rasulullah. Kalau saya mengakui Anda Rasulullah, nggak ada perjanjian ini, ya. Jadi mengapa ada perjanjian ini? Karena kami tidak mengakui Anda Rasulullah. Kata Rasul, coret ya Ali, ganti. Tapi Ali nggak mau. Ya Rasulullah, nggak mungkin saya mencoret Anda sebagai Rasul. Anda kan Rasul, saya nggak mungkin coret. Nabi sendiri akhirnya mencoret, diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Baru dia mau. Nah, belakangan, ya, Muhammad Rasulullah ini dicoret di lembaran perjanjian ini, jamaah. Nggak nyampe sebulan kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran.
Ya, di Al-Quran surat Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina, pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-29, pojok paling kanan bagian atas, nah itu tertulis Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya, jadi dicoret di perjanjian tapi diabadikan Allah di kitab suci. Begitu cara Allah ya mengatur skenario ya. Inilah perjanjian yang mereka sepakati. Satu, kaum muslimin harus kembali ke Madinah menunda umrah setahun. Wah, ini nyesekin kalau bahasa kita hari ini ya. Sama seperti jamaah kita hari ini, banyak yang tertunda hajinya ya. Haji furodanya nggak berangkat. Ternyata betul, yang memberangkatkan kita itu bukan duit. Ada yang sudah bayar 900 juta Pak, nggak bisa berangkat. Mungkin disiapin 2 miliar juga nggak bisa berangkat gitu kan. Nggak ada visanya. Jadi berapapun uangnya nggak bisa berangkat. Dulu banyak yang sombong tuh gitu ya. Banyak yang sombong. Saya ntar aja berangkat pakai visa furoda. Ya. Apa ONH plus gitu ya. Nggak bisa gitu kan. Nah, sebaliknya ada orang yang cuman bayar 25 juta bisa berangkat gitu kan. Sisanya ditambahin oleh keluarganya, ada yang seperti itu ya. Jadi ditanya berapa Pak? Ngeluarin biaya 25 juta. Sisanya ya keluarga saya potongan berangkat. Karena dia emang siapnya segitu gitu kan. Dulunya kan gitu dia bayarnya gitu ya. Kayak saya dulu ya bayar 25 juta. Sisanya ditambahin oleh travel gitu ya. Hanya 36 juta kalau di era saya. Nah baik, yang kedua, gencatan senjata selama 1 tahun. Ya, yang ketiga, ini menarik. Pihak manapun dipersilakan bersekutu dengan Quraisy atau dengan kaum muslimin. Masa perjanjian. Nah yang terakhir, ini yang sempat diprotes juga oleh kaum muslimin. Poin 1 dan 4. Apabila ada orang dari pihak Quraisy yang datang ke Muhammad tanpa seizin walinya, ada orang Quraisy di Mekah datang ke Madinah, tapi tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan ke Mekah. Dan tidak sebaliknya, jika ada pengikut Rasulullah di Madinah datang ke Mekah, maka tidak perlu dibalikin. Kan curang tuh. Jadi kalau ada orang Mekah nih datang ke Madinah harus dibalikin. Tapi kalau ada orang Mekah datang ke ada orang Madinah nih, Rasulullah ya, datang ke Mekah, maka dia harus ditawan. Suhail bin Amr al-Amiri punya kepentingan dia bikin ini, karena dia punya anak. Dan karenanya jamaah ini menarik. Setelah perjanjian tersebut ya, anaknya yang namanya Abu Jandal tadi kabur. Dia santai aja, ntar juga dibalikin gitu kan. Kan begitu ya. Nah betul, anaknya kabur Pak. Abu Jandalnya kabur rumahnya, dilepas sengaja biar seminggu kemudian balik lagi dia. Karena dikembalikan oleh Rasulullah sesuai dengan perjanjian. Dan yang seperti ini banyak, ada 70-an anak. 70-an pemuda gitu kan, yang tadi ditawan oleh Quraisy. Karena ada perjanjian ini, mereka tidak perlu menawan lagi. Enggak usah ditawan, ntar dibalikin lagi. Muhammad harus nempatin janji gitu kan. Maka sekian anak muda ini ya, berangkat mereka ke Madinah, kabur dari Mekah. Rasulullah mengembalikan mereka lagi ke Mekah. Masalahnya anak-anak muda ini tidak semua balik ke Mekah. Mereka kabur, dipimpin oleh Abu Basir namanya. Mereka kabur ke Saiful Bahr di pinggiran pantai. Mereka bikin base camp di situ Pak. Bikin apa namanya? Komplotan sendiri. Bikin komplot 70 orang tuh anak muda. Kerjanya apa? Ngerampokin orang-orang Quraisy yang lewat. Nah, ini jadi bumerang bagi mereka. Orang-orang Quraisy termasuk Suhail ini protes ke Muhammad. Rasulullah, ya Muhammad, itu gimana tuh? Bukan salah saya kata Rasul. Saya udah balikin. Soal mereka nggak balik ke Mekah bukan urusan saya kata Nabi. Jadi mereka posisi ini. Sudahlah, kalau begitu klausul ini dicoret gitu kan. Maka klausul ini coret dan 70 pemuda tadahnya ramai-ramai ke Madinah termasuk putranya. Yaitu Abu Jandal tadi itu ya. Nah ini Suhail bin Amr al-Amiri. Baik. Waktu pun bergulir ketika terjadi Fathu Makkah 8 Hijriah jemaah. 10.000 tentara kaum muslimin berangkat menuju ke Mekah dan Mekah pun tunduk takluk di bawah titah kaum muslimin. Mekah futuh. Jatuh ke tangan kaum muslimin tanpa peperangan, tanpa darah. Kendati demikian, ada beberapa orang yang melarikan diri kabur. Nah di antara yang kabur itu adalah Suhail ini. Dia merasa kesalahannya gede. Kalau dia ditangkap mesti dibunuh. Kaburlah dia meninggalkan Mekah. Disusul oleh kedua anaknya.
Abu Jandal dan Abdullah dijemput dan dijamin. Ya, kata Suhail ini, wahai anakku, saya tidak mungkin ketemu Muhammad, mesti saya dibunuh, gitu kan? Salah saya banyak, ya, besar. Kata anaknya, enggak. Kami akan menjaminmu, wahai ayah. Ya, anta tahta zimmatina, dalam jaminan kami. Dan karakter bahasa Arab begitu waktu itu. Jadi kalau seseorang sudah berada di bawah jaminan, maka dia tidak boleh dibunuh. Sama dengan non muslim sekalipun, Pak. Jadi kalau sudah dijamin, maka tidak boleh dibunuh. Maka datanglah dia ketemu dengan baginda Rasulullah dan dimaafkan langsung. Ya, dia pun akhirnya masuk Islam, ya. Walaupun dia masuk Islam belakangan, dalam riwayat dia pengen mengejar ketertinggalan itu. Makanya kita jangan sombong yang lahir dalam keadaan muslim ini. Kadang tertinggal dengan teman-teman kita yang mu'alaf. Dari sisi keilmuan, dari sisi apa-apa, kayaknya kita ngaku kalah dengan Pak Syafi Antonio itu, ya. Padahal dia masuk Islam belakangan. Atau di antara kita di sini mungkin agak ngaku kalah juga dengan Ustadz Felix Shaw, ya, yang masuk Islam yang belakangan, gitu kan. Dia pengetahuannya lebih banyak dari kita, apalagi Dr. Syafi Antonio yang lebih banyak dari kita. Dia bahasa Arab pintar, ya, tulisan bukunya banyak, ekonomi syariah jago, ya. Nah, dia pengen mengejar ketertinggalan itu. Maka dalam sebuah kalimat dia mengatakan, lam yakun ahadun min kubara'i Quraisyin alladziina ta'akhkharu islamuhum fa aslamu yauma fathi Makkah aktsar salatan wala sauman wala sadaqatan wala aqbala ala ma yu'inuhu min amril akhirah min Suhail ibn Amr. Ya. Tidak ada seorang pun dari petinggi Quraisy yang masuk Islam belakangan. Ya. Ta'akhkhara islamuhum, yang keislamannya belakangan, fa aslamu yauma fathi Makkah, dan masuk Islam pada Fath Makkah, yang lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya, lebih banyak sedekahnya, dan lebih banyak kepeduliannya terhadap urusan akhirat melebihi Suhail bin Amr. Jadi Suhail bin Amr ini, ya, orang yang, ya, sangat banyak sholatnya, rajin sedekah dan puasanya, dan kepedulian terhadap urusan akhirat melebihi yang lain. Dia mengejar ketertinggalan. Baik. Ketika Rasulullah meninggal dunia, jemaah, ya, wafat di Madinah, dan beberapa kabilah kemudian murtad, ya. Kalaulah di Madinah kaum muslimin ditenangkan oleh Abu Bakar Siddiq dan memberikan kekuatan mental kepada mereka dengan wafatnya Rasulullah, maka seperti sampaikan tadi, di Makkah dia tidak hijrah, dia berada di Makkah. Suhail bin Amr lah yang menyeru dan menenangkan kaum muslimin. Ya, Ma'asyara Makkah, janganlah kalian menjadi manusia yang paling akhir masuk Islam dan jadi orang yang pertama murtad. Ini bahasa dia, ya. Jadi dia menyeru orang-orang Makkah terus, ya, kalian ini orang yang terakhir masuk Islam, nah jangan pula jadi orang yang pertama kali murtad. Ya. Dan beberapa kalimat-kalimat yang lain. Maka shadaqa Rasulullah, ya, benarlah Rasulullah yang disampaikan kepada Umar bin Khattab, la'alla Suhailan yaqifu mawqifan yasuruka. Kata Rasul dalam sabda yang tadi kita bacakan, la'alla Suhailan, semoga Suhail ini, ya, berdiri, berada di posisi mauqifan yasuruka, yang menyenangkan. Dan betul, ya, kalau dulu dengan syair-syairnya, dengan kalimat-kalimatnya dia, ya, mengatakan keburukan-keburukan tentang Rasulullah, hari ini sebaliknya. Dengan mulutnya, dengan lisannya, dengan syairnya, dia memuji-muji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk tetap bertahan dengan keimanannya, ya. Baik. Di masa awal pemerintah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, Suhail bin Amr menghabiskan waktunya di Mekah, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Namun selanjutnya ia kemudian merasa bahwa kiprahnya terhadap Islam belum banyak peran yang diberikan. Untuk itu maka dia hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ya, menyusul yang lainnya, ya. Ini setelah Rasul wafat. Dan tidak puas dengan hijrah saja, dia pun bergabung dengan kaum muslimin di medan jihad di usianya yang sudah lebih dari 60 tahun itu, ya. Ketika Abu Bakar Siddiq wafat, meninggal dunia, dan kaum muslimin diperintah, ya, dibawa ke Khalifah Umar bin Khattab, dan terjadilah beberapa peristiwa penting, ya, di antara perang Yarmuk, ya, melawan pasukan Romawi, dan dia pun ikut dalam perang tersebut.
Nah, ada kisah menarik dalam perang Yarmuk antara kaum muslimin dan Romawi ini ya. Jadi waktu itu 39.000 kaum muslimin melawan 200.000 pasukan Romawi. Mereka kemudian duduk di dalam berkumpul di sebuah tenda khusus. Panglima mereka waktu itu Khalid bin Walid. Jadi ngumpul mengatur strategi. Duduk di situ Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, Amr bin As, Abu Sufyan bin Harb, dan Suhail bin Amr. Ya. Kata Ikrimah bin Abu Jahal, ya lah min dunia, aneh banget dunia. Kata dia, ingat gak dulu sekitar 8 tahun yang lalu, ya, tahun kelima Hijriah, kita duduk bareng-bareng di sini. Seperti ini di dalam tenda. Jadi mereka berlima itu duduk di dalam sebuah tenda, cuman lokasi beda. Kalau hari itu mereka duduk di bawah tenda, di dalam tenda di Medan Yarmuk di Yordania hari ini. Kalau 8 tahun yang lalu 5 Hijriah mereka duduk di dalam sebuah tenda di pinggiran kota Madinah. Orangnya sama, tapi agendanya beda. Ya, kalau dulu mereka berlima itu duduk di dalam tenda merencanakan bagaimana cara menghancurkan Rasul dalam perang Uhud. 5 orang ini. Nah, sekarang mereka duduk di tenda yang berbeda, ya, dan agenda yang berbeda dengan orang yang sama. Apa itu? Membela agama Muhammad SAW dan menghancurkan musuh-musuh. Ini luar biasa. Ya, mereka itu adalah siapa? Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Semua musuh Islam dulu melawan kaum muslimin. Khalid bin Walid dulu kafir, Amr bin As juga sama, Abu Sufyan dan dia juga Suhail bin Amr. Bahkan waktu itu dia dianggap sebagai sesepuh, karena orang yang paling tua di antara mereka. Ya. Nah, dia ikut dalam perang Yarmuk tersebut, dan ada yang mengatakan Suhail bin Amr ini wafat dalam perang Yarmuk. Namun riwayat lain mengatakan tidak, dia meninggal sekitar 2 tahun kemudian pada wabah Taun. Ya, yang meninggal dalam perang Yarmuk ini putranya, yaitu Abdullah tadi. Adapun Abu Jandal meninggal belakangan. Ya. Nah, jadi 2 riwayat, ada mengatakan dia meninggal ketika terjadi perang Yarmuk di tahun ke-13 Hijriah, tapi ada mengatakan dia meninggal dalam peristiwa At-Taun. Kalau kita lihat film Omar yang tayang beberapa waktu lalu di televisi, dan saya kira masih ada di YouTube juga filmnya ya, yang sempat 30 hari tayang di TV berseri waktu itu ya, judulnya Omar. Diilustrasikan Suhail bin Amr ini wafat ketika wabah Taun di tahun ke-17 dan 18 Hijriah. Itu mengorbankan lebih dari 25.000 kaum muslimin. Ya, hampir sepertiga ya, penduduk Syam pada waktu itu tewas oleh wabah sejenis corona barangkali gitu kan. Itu setahun mereka menghadapi wabah tersebut. Jadi dikisahkan oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi ya, diilustrasikan wabah waktu itu ya, penyebarannya itu lewat udara, bukan menular lewat pernafasan, kulit. Jadi lebih berbahaya dari corona itu. Jadi nempel di kulit. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke pori-pori, gitu kan. Selanjutnya dalam hitungan hari dia akan menyerang anggota tubuh bagian dalam dan masuk ke jantung dan tewas. Cepat sekali. Ya. 5 orang gubernur bergantian dan semuanya tewas. Ya, termasuk Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, yang terakhir ya, pemimpin Syam waktu itu Amr bin As. Ini panglima gubernur terakhir yang sebelum meninggal gitu kan. Nah, Amr bin As melihat ya sudah hampir setahun peristiwa ini terjadi. Kata dia apa? Ayuhan nas, wahai manusia. Ya, pergilah kalian, berpencarlah kalian ke gunung-gunung. Hindari lembah-lembah, naik ke bukit, berpencar. Ya, ini yang kemudian kita kenal hari ini dengan apa? Isolasi. Bukan. Sebelum apa? Tidak boleh. Nah, karena ada juga sebelumnya Umar pengen masuk ke Syam dan nggak boleh. Karena Nabi pernah mengatakan kalau sebuah wabah maka orang luar tidak boleh masuk, orang dalam tidak boleh keluar. Ini namanya lockdown. Di lockdown. Jadi Syam itu di lockdown. Orang luar nggak boleh masuk dan orang Syam nggak boleh keluar. Jadi pertama programnya adalah lockdown. Nah, yang kedua adalah physical distancing programnya. Ya, jadi fatanajjabu fil jibal, kata Amr bin As ya, dan hindarilah lembah.
naiklah kalian di bukit-bukitan dan di neraka ya. Fa inna hadzal wajah, karena wabah ini gitu kan tersebar kantisyarin nar, seperti api. Jadi api itu, kami kalau kebakaran di kampung itu diantara cara mengatasinya apa? Ya diisolasi, ya, ditebangin pohon-pohonnya ya, dan isolasi supaya dia tidak nyambar ke hutan yang berikutnya gitu kan. Ini kalau kebakaran hutan ya. Jadi fa inna hadzal wajah, karena peristiwa ini wabah ini kata Amr bin As ya, menyebar kantisyarin nar, seperti api menyambar. Maka dengan cara demikian ya, dalam setahun kemudian wabah tersebut reda dan kondisi kembali seperti semula. Jadi karena seperti api tadi tidak ada yang dimakan ya, jadi dia berhenti sendiri, tidak ada obat gitu kan. Kalau kemarin kita, dan saya kira itu mirip sekali itu peristiwa tahun di masa Umar ya, dengan apa yang kita alami kemarin, itu banyak sekali kemiripan ya, kecuali kita diminta untuk bertahan gitu kan, memperkuat imunitas tubuh. Makanya saya termasuk orang yang mendapatkan manfaat atau hikmah yang cukup banyak dari wabah tersebut, terutama apa, dalam hal memelihara kesehatan. Kita jadi care dengan kesehatan, kita jadi rajin cuci tangan, kita jadi rajin olahraga gitu kan ya. Ini oleh-oleh ketika corona kemarin. Nah termasuk juga Zoom bla-bla ini oleh-oleh corona. Saya sepanjang sejarah ngisi kajian taklim mengajar di 3 kampus nggak kenal tuh Zoom. Dulu Zoom sebelum corona itu barang mahal ya. Teman saya Pak Anas itu kerja di perusahaan Jepang, kata dia nge-Zoom. Bagi saya nge-Zoom ini udah biasa Ustaz. Dulu saya suka nge-Zoom. Kenapa? Bos saya orang Jepang. Jadi setiap bulan sekali kami nge-Zoom. Tapi barang mahal, kan harus bayar tuh Zoom itu ya. Belakangan enggak. Sekarang siapa pun pakai Zoom gitu. Anak TK juga sekolah itu pakai Zoom gitu ya. Nah dulu enggak, barang mahal. Jadi kita ada hikmah tersendiri gitu ya. Nah Suhail bin Amr meninggal dunia dan dimakamkan di daerah Syam, di daerah Yordania hari ini ya, bersama dengan para sahabat Nabi yang lainnya. Jadi ada ribuan para sahabat Nabi yang dimakamkan di Syam, termasuk diantaranya Suhail bin Amr al-Amiri ya. Dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dari tawanan perang menjadi pahlawan ya. Para ulama sepakat apakah dia meninggal ketika perang Yarmuk disebut sebagai syuhada, dan kalaupun dia meninggal di wabah taun ya, pada waktu itu pun dikenal juga sebagai syuhada. Sebab orang yang meninggal, kata Rasul ya, dilanda taun, penyakit menular, fahuwa sabirun, tapi dia sabar menghadapi dengan tersebut, nala manazil syuhada, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Jadi walaupun meninggal tempat tidur, tapi kena wabah itu ya, termasuk mati syahid. Said Sabit dalam kitab fikih sunahnya ya, membagi mati syahid itu dia 3. Di antara adalah orang yang mati syahid di dunia tapi mendapatkan pahala mati syahid. Mati syahid meninggal di dunia seperti orang biasa tapi mendapatkan pahala mati syahid di akhirat. Siapa itu? Orang yang meninggal karena melahirkan, orang yang meninggal karena kebakar, orang yang meninggal karena kecelakaan. Kalau dia sabar, dan orang yang meninggal karena penyakit menular seperti ini, walaupun dikasur wafatnya, tapi dia mendapatkan pahala mati syahid. Itu disebut dengan syahidun fil akhirah wala fid dunya. Mendapatkan pahala mati syahid di akhirat, walaupun di dunia dia dimakamkan seperti orang biasa ya. Nah ini ya, kisah tentang berapa menit lagi? 1 menit lagi ya. Ini kisah tentang Suhail bin Amr al-Amiri jamaah. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bagaimana sabda Nabi mengatakan khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqih ya. Orang yang terkemuka, punya potensi, punya sesuatu yang lebih fil jahiliyah sebelum masuk Islam, maka dia akan menjadi orang yang terbaik juga ketika dia Islam. Dan contohnya seperti ini banyak, termasuk Khalid bin Walid dulunya memusuhi Islam, atau kemudian Amr bin As dulunya membenci Islam, Omar bahkan juga, tapi begitu mereka masuk Islam, potensi-potensi tadinya diangkat oleh Islam tidak ditenggelamkan dan justru menjadi yang terbaik ya. Baik, pas kita tuntaskan ya kisah tentang Suhail bin Amr al-Amiri, dan insyaallah ya, pada pertemuan depan kita akan bahas, kalau sesuai dengan kurikulumnya, Abu Ayyub al-Ansari ya, seorang sahabat Nabi yang makamnya hari ini ada di Turki, jauh di Istanbul. Saya beberapa kali ke makamnya. Kita akan ceritakan pada pertemuan berikutnya, insyaallah ya. Semoga tidak ada halangan. Jazakumullah khairan. Selesaikan dengan kafarat.
majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo masih. الله أكبر